came out the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how I almost died while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the word forever, till you gave up heaven so we could be together. Merdeka Belajar. Sebelum aksi nyata modul 1.4, sebelumnya saya juga mengerjakan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid sesuai kodratnya. Yang kedua, aksi nyata 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. 1.3 tentang visi guru penggerak, yang kemarin ada dengan mendampingkan individu dari pengajar praktik. Ya, sekarang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, pembentukan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif.
Ibu Wahyu Dianingsih. Saya membuat rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang dari budaya positif ini, pendidikan dihajar aman, latar belakang dari budaya positif ini, pendidikan Ki Hajar Dewantara bertujuan untuk menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar anak bisa mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Guru diharapkan memiliki nilai untuk berperan sebagai pendidik yang menuntun anak dengan pembiasaan yang positif. Tujuannya untuk mewujudkan anak yang bisa saling menghargai teman dan gurunya sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, mewujudkan anak supaya bisa berperilaku yang disiplin secara positif, membentuk karakter anak melalui pembiasaan yang positif. Tolok ukurnya, anak yang merdeka untuk belajar dan melakukan disiplin positif, anak bisa menjalankan keyakinan yang telah dibuat bersama dengan penuh tanggung jawab. Itu rancangan tindakan aksi nyata saya untuk 1.4. Selanjutnya ada pertanyaan, menurut guru-guru semuanya, apa itu disiplin? Menurut Anda apa itu disiplin? Disiplin itu ya anak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah atau di rumah juga bisa. Terus, apakah disiplin identik dengan hukuman? Tidak selalu, Tidak selalu, ya. karena ada reward di situ. Menurut ibu guru semuanya, apakah peraturan itu? Sesuatu yang telah disepakati bersama yang memiliki tujuan, ada tujuannya. Sesuatu yang mulai tujuannya disepakati. Ada tujuannya. Saya ucapkan selamat datang para guru yang hebat. Mari belajar bersama dan berkolaborasi mewujudkan merdeka belajar sesuai profil pelajar Pancasila dengan menerapkan budaya positif. Sekali lagi ya Bu, untuk apa profil pelajar Pancasila ya? Berdiri atau duduk? Berdiri juga. Berdiri, monggo berdiri. Profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,
sekolah yang saya ajari. Yang pertama, perubahan paradigma belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Anak itu unik, mempunyai kelebihan masing-masing. Anak itu dulu katanya lahir masih bersih ya, bersih. Tapi sebenarnya itu punya di dalam anak itu sudah ada benih-benih yang masih remang-remang. Jadi sebagai pendidik itu kita harus mengembangkan sesuai anak itu kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Yang kedua, untuk pengembangan karakter. Karakter anak itu berbeda-beda. Ada anak yang biasa pendiam, ada anak yang suka bertanya, ada anak yang yang mau menang sendiri. Jadi sebagai pendidik itu kita harus menyesuaikan dengan karakter anak, bagaimana anak itu bisa belajar dengan baik. Pembelajaran berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi sekarang sesuai dengan Merdeka Belajar, tidak gurunya menyuruh kamu harus mengerjakan ini sampai selesai, kamu harus mengerjakan ini sesuai waktunya ini. Sebenarnya tidak begitu, Bu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Bu, aku ingin menggambar binatang terus diwarnai, aku ingin menata Lego, Bu. Kita sebagai pendidik juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Jadi kita harus menuntun anak agar sesuai dengan keinginan anak tersebut, tetapi juga harus terus dimotivasi, tidak dibiarkan gitu. Yang terakhir, pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu ya seperti itu, anak itu merdeka belajar. Jadi anak yang berbeda itu bukan anak yang harus disendirikan, tetapi juga harus diajak secara bersama-sama agar anak itu bisa menyesuaikan dengan kondisi sosial di sekitarnya. Yang kedua, tentang disiplin positif. Sebenarnya makna disiplin itu diartikan sebagai suatu perilaku yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kebantuan. Jadi disiplin itu umpamanya anak harus datang tepat waktu. Terus kalau tidak datang tepat waktu, dia merasa takut. Jadi patuh pada peraturan, tidak, itu disiplin. Nah, terus disiplin anak sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mendidik anak untuk memiliki disiplin yang bersifat intrinsik, bukan ekstrinsik. Anak itu biasanya kalau disiplin itu, aku nanti lah kalau terlambat nanti dihukum. Itu kan ekstrinsik apa intrinsik, Bu? Ekstrinsik ya. Jadi takut dihukum kalau dia datang tidak tepat. Terus kalau saya tidak mengerjakan sampai selesai, nanti saya pulang terlambat, belakang sendiri. Nah, sebenarnya itu anak tidak harus intrinsik, harus datang dari dalam dirinya sendiri. Terus sekarang itu ada disiplin positif, merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran anak dalam berperilaku tanpa takut ancaman atau hukuman. Jadi anak itu melakukan disiplin ini tidak takut karena kadang gurunya, guruku aku marah-marah kalau aku datang terlambat, guruku aku disuruh menulis yang banyak kalau aku tidak selesai. Itu kan takut dari luar. Jadi sebenarnya anak itu kalau diterapkan budidaya yang disiplin, umpamanya kita kamu sebenarnya boleh datang, tapi kamu sebenarnya kita membuat apa, Bu? Kesepakatan kelas dulu sebelumnya, keyakinan kelas. Kalau datang terlambat, saya pasti akan terlambat juga untuk mengikuti pelajaran. Jadi datang dari dalam dirinya sendiri, tidak takut karena gurunya. Iya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5, Bu. Yang pertama tentang penguasaan atau power. Anak itu aku paling pintar sendiri, paling merasa pintar sendiri di antara teman.
Jadi sebagai seorang pendidik itu kita harus ya membebaskan anak, tetapi juga harus mengontrol anak itu agar agar anak bisa sesuai dengan apa yang kita tujuan pembelajaran kita sebagai seorang guru. Nah, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan sesuai dengan tujuan tertentu. Ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi anak itu kalau tidak mengerjakan takut dihukum oleh gurunya, itu motivasinya. Terus motivasi eksternal ini juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada tahu yang bilang guru, nanti kalau mengerjakan saya kasih permen. Kalau mau mengerjakan nanti ya dapat hadiah kamu. Nah, jadi anak itu tidak dalam dunia sendiri. Nanti kalau aku bisa mengerjakan, aku bisa selesai, aku dapat permen dari guru. Ini karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, sebenarnya murid itu kita harus membiasakan untuk memberikan motivasi internal. Murid itu bisa menghargai diri sendiri, melakukan disiplin untuk meyakini nilai-nilai dari profil profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu kalau mandiri, umpamanya kalau tidak disuruh, Bu aku sebelum makan cuci tangan. Nah itu kan kemauan sendiri. Terus Bu kalau kamu tidak cuci tangan nanti buat makan kotor. Jadi kan bu guru itu sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi anak itu otomatis terus Bu ini saya masukkan di loker saya bereskan. Oh iya, jadi anak juga bertanggung jawab. Terus menghargai, Bu anak ini salah satu temanku yang namanya A tidak bisa mengerjakan, saya bantu ya Bu. Oh iya, jadi anak itu bisa menghargai temannya, saling tolong menolong. Tapi ya juga pelan-pelan Bu, tidak langsung bisa anak itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal.
kalau kita menerapkan disiplin dengan hukuman ya Bu, hukuman itu kan menyakitkan bagi anak. Anak juga merasa tidak nyaman, takut kita memaksa. Kamu harus mengerjakan sampai selesai. Berapa tidak? Ya. Murid menyembunyikan kesalahan, jadi karena merasa takut dia tidak berani ngomong. Aku nggak mengerjakan, nggak bilang, merasa takut. Murid menjadi rendah diri, jadi merasa tidak dihargai. Aku merasa rendah diri. Terus penghargaan atau hadiah tadi Bu tidak efektif. Jadi anak itu melaksanakan kegiatan atau pembelajaran itu karena ingin mendapatkan hadiah atau reward. Terus merusak hubungan atau iri. Nah namanya Arka itu pintar, dia tadi disuruh guru membawakan bukunya ke kantor, dapat uang 2.000 loh dari guru. Terus yang namanya bilang, iya kalau begitu aku mau juga ke guru, kan merasa iri juga membantu ibunya. Terus mematikan kreativitas. Anak itu kalau tidak mendapatkan penghargaan atau hadiah tidak mau mengerjakan kegiatan kelas atau menghukum dengan sistem ranking. Jadi yang dapat ranking pertama, yang dapat hadiah 1, 2, 3 dan seterusnya. Merampas hak atau merampas hak menghargai dirinya. Jadi hak yang tadi tidak mendapatkan hadiah, jadi merasa tidak mempunyai hak yang sama dengan yang mendapatkan hadiah. Ribet. Berarti menghukum dan memberi penghargaan itu sama-sama tidak boleh. Kurang efektif. Gimana ya? Disiplin dengan identitas gagal. Nah, terus ada nih konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi atau penguatan jangka pendek. Tadi atau kesepakatan bisa buat konsekuensi, bukan konsekuensinya sebelumnya dibuat di awal kegiatan. Konsekuensinya anak yang terlambat berdiri di depan kelas menyanyikan lagu, anak yang tidak selesai mengerjakan tadi pulang lebih akhir. Nah, konsekuensinya di awal tadi, kalau di tengah-tengah pembelajaran tadi kamu belum selesai, tadi konsekuensinya apa? Nah sebenarnya kan sudah membuat konsekuensi di awal. Perlu monitoring berkelanjutan. Terus konsekuensi itu maksudnya apa itu? Coba ya, masa anak-anak kalau tidak bisa mengerjakan ini atau tidak menata dapat konsekuensinya. Ada stimulus dan respon. Stimulus itu kamu merapikan kamu bisa merapikan mainan ke tempatnya, berarti kamu itu mematuhi konsekuensi. Murid bisa menghormati peraturan yang di awal tadi, membuat kesepakatan kelas itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya di awal yang bisa membereskan mainan, terus mengerjakan dengan tepat waktu, terus bisa menggambar sesuai dengan kreativitasnya masing-masing itu, anak bisa saya bisa mengerjakan dengan baik, tapi kalau tidak bisa saya dapat sesuatu gini. Jadi anak itu tidak merasa bersalah. Yang terakhir restitusi Bu. Apa restitusi itu? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, jadi dia juga bertanggung jawab. Kalau saya tidak membuang sampah, apa yang saya lakukan ya? Jadi anak itu berpikir sendiri, oh iya, jadi saya ambil dibuang di tempat sampah. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, jadi saling menghormati. Dirinya memegang kontrol, jadi murid itu sendiri yang memegang kontrol, bukan gurunya. Kamu kok tidak membuang sampah di tempatnya, jadi kamu harus buang. Gurunya tidak begitu Bu, jadi bisa mengontrol dirinya sendiri. Saya kok berantakan ya mainannya, jadi apa ya saya harus melakukan. Jadi itu saya harus memasukkan mainan ke dalam tempatnya. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan, jadi dia tidak merasa terbebani karena hukuman atau penghargaan tadi. Dia bersemangat karena itu kan kesalahan saya sendiri, jadi saya harus memperbaikinya.
merasa senang. Ini perbedaannya. Contoh kasus, anak tidak membuang sisa makanan ke tempat sampah. Dari hukumannya, guru menghukum anak dengan memarahi dan tidak diperbolehkan masuk ke kelas. Siswa menjadi takut dan menangis dengan marah-marah dengan suara yang keras. Terus konsekuensi, guru memberikan konsekuensi sebelumnya di awal agar membawa sampah ke tempatnya. Guru tegas dan siswa mematuhi peraturan. Terakhir restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati gurunya dan orang lain. Jadi dari konsekuensi dan restitusi sebenarnya sudah pernah kita lakukan ya Bu di sekolah, tapi saya juga baru tahu apa restitusi itu dengan mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Sebenarnya itu ya ada efektif, ada yang nggak efektif, tergantung dari kebiasaan anak masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik ada posisi kontrol restitusi Bu. Posisi kontrol restitusi yaitu penghukum. Jadi kalau dia terlambat, dia dimarah-marahi. Kamu kok datang terlambat? Kenapa kamu padahal sudah jam 7? Nah, itu penghukum. Pembuat merasa bersalah. Merasa bersalah ini, apakah kamu tidak merasa kasihan sama ibu setiap hari kamu datang terlambat? Jadi kan merasa bersalah kalau kita berkata seperti itu. Terus sebagai teman, kenapa kamu datang terlambat? Terus pemantau, sebagai pemantau kita menanyakan keyakinan kelas. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 7 berapa? Maksudnya jam berapa? Jam setengah 7. Nah, jadi sebagai pemantau kita hanya menanyakan keyakinan kelas. Terus sebagai manajer itu kita membentuk keyakinan kelas sesuai. Nah, ini Bu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Anak bicara sendiri saat guru menjelaskan. Sebagai penghukum, gurunya begini. Kamu harus mematuhi peraturan. Sini maju dan berdiri di depan kelas karena ramai sendiri. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Terus posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bilang jangan sendiri? Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Setiap hari harus memberitahu kesalahan kamu. Sebagai seorang teman, jangan ulangi lagi ya. Kamu bisa bercerita apa masalahmu, buat ibu bangga ya. Sebagai pemantau, apa konsekuensinya jika kamu melanggar peraturan? Apa yang akan kamu lakukan? Yang terakhir sebagai manajer, apa yang kamu yakini? Apa kamu tahu apa kesalahan kamu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Jadi antara posisi teman, pemantau, manajer, kita bisa ya tergantung apa kesalahan anak tersebut, menyesuaikan. Nah, ada restitusi, ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. 4, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, fokus pada karakter, bukan tindakan. 7, fokus pada solusi. 8, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi.
restitusi ada 3 Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang pertama dari langkah-langkah restitusi itu menstabilkan identitas. Apakah kesalahan anak itu, kita menanyakan mengapa mereka berbuat salah seperti itu, terus kita dapat menyelesaikan bersama, tidak menyalahkan anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi apakah kesalahan anak tersebut, mengapa dia melakukan hal seperti itu, terus dari hal seperti itu paling ada sesuatu kebutuhan dasar yang ingin dia lindungi dari kebutuhan dasar 5 tadi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi kita menanyakan keyakinan terhadap anak tersebut, mengapa dia melaksanakan kesalahan tersebut, terus apa yang dia yakini, bagaimana dia menebus kesalahannya, menanyakan kepada yang bersalah. Catat Bapak. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bu. Merusak mainan temannya. Aku merusak mainannya. Aku tidak sengaja merusak mainan Lala yang dibawa ke kamar oleh diriku. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Mulailah dari hal kecil untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Terima kasih. Salam Bu Indra. Dari pemaparan hari ini mungkin ada yang ditanyakan atau ada tambahan. Monggo, Bu Al, Bianti, Bima. Mungkin masih asing dengan restitusi sama itu tadi ya. Apa sebelum restitusi apa Konsekuensi. konsekuensi? Konsekuensi sudah pernah dengar. Konsekuensi itu kesepakatan. Kalau kita melanggar kesepakatan itu konsekuensinya apa? Nah, itu. Tapi kalau restitusi itu masih asing. Ya, ini terima kasih sudah membuat pengalaman. Ya, saya juga masih dapat juga dari mengikuti kegiatan guru penggerak ini tentang penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa kita sudah pernah menerapkan tapi tidak tahu kalau itu restitusi kan menanyakan apa validasi tindakan kenapa anak melakukan tersebut,
tadi ado dan lala, ado merusak mainan lala secara tidak sengaja atau tidak tahu lewat namanya rusak. Bu ado merusak mainanku yang kubangun lego-lego menara gitu. Terus saya menanyakan ado dan lala, kamu kenapa kok marah-marah? Tadi ado merusak mainanku bu. Terus saya panggil ado kamu kenapa? Bilang saja. Tidak sengaja bu merusak mainan ado. Nah, kenapa kamu merusak? Ya, karena tidak sengaja. Nah, tadi kesepakatan kelasnya apa? Kalau sesama teman itu harus saling menghargai, saling membantu. Jadi setelah itu aku minta maaf kepada Lala dan berteman lagi, kembali ke sosialnya. Ibu Rima, ada lagi? Sementara sudah ya mendapatkan pengalaman baru, pengetahuan baru dari panjenengan. Karena ya itu tadi kita semakin tahu oh ternyata itu loh ada sesuatu yang baru seperti restitusi itu. Sudah Ya sama-sama belajar bu, saya juga tidak menggurui, ya sama-sama belajar. Sharing. Ya saling sharing. Mungkin ini diterapkan ke anak yang lebih besar, yang anak yang usianya sudah SD, SMP. Itu lebih bagus. Tapi ke pengalaman ke anak saya terima kasih sudah diberi pengetahuan, jadi mungkin saya bisa menerapkan ke anak saya. Anak saya SMP itu mungkin saya banyak melakukan kesalahan terhadap sebagai penghukum gitu ya. menghukum. Ya tidak salah penghukum, tapi ya menyesuaikan anaknya juga. Masa anak itu kesalahannya bisa ditoleran atau tidak. Ini kayak SMA di serapan ini juga kurang ya, ini kayak merokok kalau SMA itu ya. Itu ya yang baru ya restitusi itu tadi ya, restitusi sama konsekuensinya dia tahu. Jadi kalau kita berbuat salah apa sih akibatnya? Jadi anak semakin tahu sebab akibat. Sebelumnya juga membuat kesepakatan kelas dulu bu. Jadi anak saat membuat kesalahan tadi membuat bertanggung jawab atau menghargai teman. Tadi konsekuensi atau kesepakatan kelasnya bagaimana? Saya juga pernah bu, salah satu anak murid tadi kalau aku terlambat tidak boleh masuk kelas. Ada yang ketakutan bukan situasi seperti itu. Jadi juga saya terangkan itu maksudnya bukan menghukum itu karena kamu melakukan kesalahan datang terlambat jadi buku. Konsekuensinya kemarin kan kalau datang terlambat menyanyikan lagu Indonesia Raya terus oh ya tidak apa-apa, ada yang setuju, ada yang salah satu orang murid yang kurang setuju Karena masih awam juga. masih awam Gini, ya. anak kan taunya oh aku salah kok, oh aku gini aku dihukum. Ya. Kan dia belum tahu Taunya sebab itu akibatnya. Ya. Oh lah aku ini melakukan ini, kok akibat yang aku dapatkan gini kan masih belum tahu. Tahunya itu hukuman. Iya, tahunya oh karena ya di biasa begini kan oh hukuman. Ya. Ya. Tapi lama-lama anak menyadari ini konsekuensi, namanya konsekuensi bukan hukuman. Ya. Sedikit diterapkan konsekuensi dan restitusi tersebut. Ada tambahan Bu Al lagi? Terima kasih guru-guru semuanya untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan
Kalau aku like, aku Ada like. banyak Kalau apa? tak, aku suka. Iya. Aku Iya. ada type, tak kisah hype, tak hype. Ada banyak Kalau daun aku like, pisang. aku like. Kalau tak, aku swipe, Oh, swipe. ini daun apa Dan ini? jaga hati, lebih baik Ini aku daun apa? jujur. Siapa Dalam yang banyak tahu itu? situasi yang ku mengalami. Lihat tadi yang ku Iya, kesali. daun pepaya. Dulu dorang bagi Ada tahu tempat kenapa pembuangan. macam ni. Kalau tak comfort tak boleh pergi. Bila aku tak dengar dorang kata ego tinggi. Tak pandai bawa diri. Korang boleh pergi, baby aku ada type. Kalau aku like. I need a lover to keep me sane. Pull me from hell, bring me back again. Play me the classics, something romantic. Giving my all when I don't even have it. I always dreamed of a solemn face, someone who feels like a holiday. But now I'm in pieces, barely believing. Starting to think that I've lost all feeling. You came out the blue on a rainy night, no lie. I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, till you gave up heaven so we could be together. Baby, I'll keep it, and maybe we can play house for the weekend. We came at the blue on a rainy night, no lie. I'll tell you how I almost died, while you're bringing me back to life. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, till you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. Oh, the slick and twisted nights that I've been waiting for you. Eagle nights that all alone. Oh, yeah. I just wanna live in this moment forever, 'cause I'm afraid that living couldn't get any better. Started giving up on the world forever, till you gave up heaven so we could be together. Oh, my angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby, angel, angel, baby, angel. You're my angel, baby, baby, you're my angel, angel, baby. Memories follow me left and right. I can feel you over here, I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away. Kita menyanyikan lagu apa? Menyanyikan memasuki bulan Rajab ya. 3. Najwa.
Tawakkaltu 'alallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Aturannya yang pertama Ya, namanya jalan. lari, lagi jalan. Yang kedua nggak boleh berisik. Satu bahasaku Indonesia. Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Ganti Mas Dava. Pending di katulistiwa tanahku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi pelan ya. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Satu bangsaku, satu bahasaku.
ya? Oh, tidak apa-apa itu sebenarnya. Kenapa kok dirusak mainannya? Kenapa tuh? Tidak apa-apa sampai merusak, maksudnya kan ada alasannya kenapa. Maksudnya kok merusak mainannya Lala tadi kenapa? Berarti nyuwun SK tentang ini apa nih? SK tentang Kenapa? SK tentang Tidak kenapa-napa, maksudnya sama SK tentang kenapa? Apakah tidak sengaja atau kenapa? dari 4A ke 4B. Lala, sampean sekarang sampean diulang lagi apa tidak merusak mainan? Tadi kesepakatan kelas ya, harus saling apa membantu. Jadi sampean ben Lala benda marah-marah lagi sampean harus kenapa pada Lala? Harus nih minta. Nah, sekarang aku minta maaf sama Lala. Lala, aku minta maaf ya. Salaman. Iya, Lala dimaafkan apa tidak? Iya, sekarang semuanya harus saling berteman yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala TK dari TK Islam Sahara, Kepala TK-nya Bu Lailul Nathiroh yang sudah mengikuti guru penggerak. Hari ini Bu Lailul sudah berbagi pengalaman tentang budaya positif di sekolah, yaitu tentang disiplin. Apa sebenarnya disiplin itu? Nah, sebelumnya kami mengetahui disiplin itu ya mematuhi peraturan, anak patuh terhadap perintah-perintah, tapi ternyata lebih dari itu. Disiplin itu lebih luas, dan disiplin itu tidak memaksa anak dan tidak membebani anak. Disiplin itu akan tumbuh dalam diri anak jika kita menstimulasi dari awal. Sejak dini kita membuat kesepakatan, itu tadi sudah disampaikan Bu Lailul kepada kami, disampaikan ternyata bagus sekali, dan kami juga sudah dikenalkan tentang apa itu restitusi. Restitusi itu lebih baik, lebih bagus daripada kita mengetahui hanya sekedar tertib, tapi ternyata ada restitusi itu untuk menertibkan anak menjadi anak disiplin. Itu luar biasa jika nanti kita bisa menerapkan di lembaga kita untuk mendidik anak menjadi anak yang disiplin. Terima kasih Bu Lailul sudah berbagi pengalaman dari Bu Lailul mengikuti guru penggerak. Insya Allah nanti di TK Islam Sahara akan kita terapkan, dan semoga nanti di sekolah-sekolah lain juga akan menerapkan budaya disiplin di sekolah dengan restitusi itu tadi, dan juga konsekuensi-konsekuensi yang sudah disepakati. Itu semua lembaga nanti bisa menerapkan seperti itu. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah majunya sekolah ini. Anak menjadi disiplin, menyadari kedisiplinan dari dalam diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Bu Rima, rekan dari Bu Lailul. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, Bu Lailul sudah sharing kepada kami semua guru TK Islam Sahara tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu insya Allah akan kita terapkan di TK Islam Sahara untuk memotivasi anak belajar disiplin yang positif. Terima kasih Bu Lailul, dan semangat untuk menjadi guru penggerak yang dapat memajukan Indonesia. Terima kasih. Demikianlah pembentukan keyakinan kelas dan diseminasi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Bu Alfia, Bu Rima, dan Kepala Sekolah saya, Bu Yanti, yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri diseminasi budaya positif.
Dari modul budaya positif tersebut, yang bisa dapat saya sampaikan ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan anak untuk menuntun anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman sesuai profil pelajar Pancasila. Mulailah dari hal kecil untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Tetaplah menjadi pendidik yang menuntun anak sesuai profil pelajar Pancasila. Ingatlah, tanamkan disiplin yang positif bagi anak. Terima kasih, tetaplah menjadi seorang pendidik yang ceria. Apapun masalahnya, kita harus ceria di depan anak-anak yang kita didik. Tegas, tetapi tidak menjadi pendidik yang seorang pemarah. Tegas tapi penyayang. Itulah yang bisa membuat anak-anak kita bisa semakin sayang sama kita. Bisa menjadi anak yang mandiri, bertanggung jawab, apapun masalahnya dari seorang anak tersebut pasti mau bercerita sama kita. Tetaplah tersenyum di depan anak-anak, walaupun kita ada masalah, tetap tersenyum. Kalau anak-anak yang kita didik melihat kita tersenyum, pasti mereka ikut merasa senang. Selalu konsisten. Konsisten itu mungkin sulit dilakukan, tetapi kita sebagai pendidik harus terus selalu mencoba dan mencoba tanpa kenal putus asa dan tanpa kenal lelah. Jangan menyerah. Tetaplah menjadi seorang pendidik yang bisa menjadi panutan bagi anak didik kita. Terutama yang saya ajar pada saat ini adalah anak pada usia dini, masa golden age, golden emas. Jadi harus tetap semangat bagi semuanya. Salam guru penggerak.